Pada tahapan pengolahan data, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pengolahan data. Yang pertama adalah mahasiswa harus menentukan kategorisasi data terlebih dahulu di SPSS. Kategorisasi data ini disesuaikan dengan variabel-variabel dari hasil telaah para peneliti atau mahasiswa. Pada tutorial ini saya akan membuat contoh pada satu variabel saja, yaitu variabel perilaku. Perilaku ini adalah variabel dari sekelompok responden yang sudah didapatkan datanya di SPSS ini. Kemudian data tersebut sudah di-input di dalam SPSS, dan kemudian saya mengkategorisasikan dari kuesioner tersebut hasil dari nilai perilaku para responden yang ada di data SPSS ini. Dan tahap kedua, setelah menentukan kategorisasinya, maka mahasiswa dapat memulai proses pengolahan data. Kemudian tahap selanjutnya adalah menjumlahkan variabel-variabel tersebut ke dalam satu kategori yang merupakan bagian dari total variabel. Caranya seperti apa? Caranya di tahap pertama adalah ini yang pertama, tentunya pastikan sudah terinput semua data-data yang sudah dikumpulkan dan diinput di dalam SPSS. Setelah sudah dipastikan semua data ada dan tidak ada yang miss di dalam SPSS, maka mahasiswa dapat memulai untuk proses mentotalkan jumlah variabel menjadi satu variabel total. Caranya adalah klik transform seperti ini, kemudian pilih compute variable. Oke. Nah, baik. Selanjutnya ini bisa diketik target variabelnya. Contohnya, karena tadi saya mengatakan bahwa saya ingin mentotalkan perilaku, maka target variabelnya adalah perilaku total. Atau bisa dibuat seperti ini. Ini boleh secara bebas ya, ditulis dalam redaksi apapun. Yang penting peneliti atau mahasiswa mengetahui bahwa maksud dari variabel ini adalah penjumlahan secara total dari variabel-variabel lainnya. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa mahasiswa harus bisa membedakan atau sudah menentukan kategori-kategori di variabelnya untuk dijadikan penjumlahan secara total pada variabel perilaku. Nah, kalau saya sudah mengidentifikasi perilaku total ini masuk ke dalam dari variabel-variabel penggunaan terapi tradisional, kemudian bagaimana responden melakukan olahraga fisik, kemudian bagaimana responden melakukan atau mengkonsumsi sayur-sayuran, dan bagaimana responden mengkonsumsi buah-buahan, kemudian bagaimana responden memanfaatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Nah, itu contoh dari saya. Kemudian, apa maksudnya dari itu semua? Nanti variabel-variabel ini dijumlahkan, sehingga variabel ini bisa menggambarkan bahwa adanya penjumlahan secara total perilaku-perilaku masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Gitu.
Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ini tadi kan saya bilang bagaimana masyarakat atau responden memanfaatkan terapi tradisional. Ini dipindahkan di sini dengan dipindahkan ke kotak numeric expression dengan cara mengklik ini panah yang kanan ini. Oke, nah ini keluar di numeric expression-nya. Selanjutnya dijumlahkan, karena kan tadi saya bilang, saya menjelaskannya bahwa ini bentuknya adalah penjumlahan secara total. Kalau penjumlahan berarti lambangnya adalah plus. Selanjutnya berlaku pada variabel lainnya. Ini dia frekuensi olahraga. Oke, pindahkan, dijumlahkan kembali. Kemudian bagaimana responden mengkonsumsi sayur-sayuran, dipindahkan di sini, dijumlahkan kembali. Kemudian ini bagaimana responden memanfaatkan atau mengkonsumsi buah-buahan, dipindahkan, kemudian dijumlahkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana responden melakukan perilaku kesehatan dengan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan. Ini dipindahkan. Oke, setelah semuanya ini sudah dipastikan sesuai dengan identifikasi kategori kita yang di awal, yang tadi sudah di awal dilakukan, maka mahasiswa atau peneliti dapat mengokekan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya ada di lembar output. Keluar data-data yang seperti ini, tapi kita melihat penjumlahannya ada di lembar SPSS. Bagaimana caranya? Ini master data dipindahkan, kemudian kita move, pindahkan, kita cari tahu apakah benar sudah ditotalkan. Nah, ini dia. Sudah. Ini hasil dari penjumlahan yang tadi sudah dilakukan oleh kita, oleh saya, dan ini adalah langkah pertama sebelum proses pengolahan data dimulai. Langkah kedua dalam proses pengolahan data adalah melakukan uji normalitas data. Jadi di tahap awal sudah melakukan proses penjumlahan secara total. Proses penjumlahan, dan tahap kedua adalah proses uji normalitas data. Nah, untuk uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang akan kita olah datanya ini dalam kategori normal atau tidak. Mengapa ini penting? Hal ini dilakukan untuk menentukan cut-off point dari data yang akan kita olah. Gitu. Jadi kalau misalnya datanya normal, maka cut-off point-nya dilihat dari data min atau rata-rata. Namun jika datanya tidak normal, maka cut-off point-nya menggunakan median. Bagaimana cara melakukan uji normalitas data? Baik, nanti akan saya tunjukkan caranya. Cara melakukan uji normalitas data di SPSS adalah tahap pertama, pilih Analyze. Selanjutnya, klik Descriptive Statistic. Kemudian, klik Explore. Keluar tampilan seperti ini. Nah, yang akan kita uji variabelnya dalam uji normalitas data ini adalah variabel yang sudah kita jumlahkan tadi di awal, yang sudah ditotalkan.
yaitu perilaku total. Kemudian kita klik variabel ini, kemudian dipindahkan dengan menggunakan panah ini. Oke. Nah, selanjutnya sudah pindah seperti ini, kemudian klik plot. Klik plot. Hal yang perlu di checklist adalah yang pertama stem and leaf, kemudian histogram, dan normality plots with test. Setelah semuanya sudah dipastikan terchecklist, maka continue. Setelah klik continue, kita bisa klik OK. Datanya nanti akan tampil di lembar output. Ya, oke, seperti ini nanti datanya akan muncul. Yang kita lihat adalah, jadi saya menginterpretasikan terlebih dahulu ya data yang tadi di dalam SPSS ini ada 62 sampel. Kemudian tidak ada data yang missing karena ini ditunjukkan dengan data N-nya 0, artinya semuanya terhitung secara valid. Jadi ada 62 sampel. Kenapa penting saya harus menjelaskan bahwa di sini ada 62 sampel? Karena ini nanti akan berhubungan dalam interpretasi bagaimana cara kita menentukan atau membaca data ini berkategori normal atau tidak. Oke. Ya, di sini ada data deskriptifnya. Kemudian yang kita lihat ini adalah bagian ini, test of normality. Nah, bagaimana cara melihatnya? Di sini ada dua pilihan, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Lantas untuk data kit saya yang sampelnya ada 62 itu harus melihat di bagian mana? Baik, untuk uji normalitas Shapiro-Wilk seperti ini digunakan untuk melihat data yang dimana sampelnya kurang dari 50. Seperti itu. Kemudian untuk Kolmogorov-Smirnov ini melihat uji normalitas data yang mana sampelnya di atas 50. Seperti itu. Karena data saya sampelnya ada 62, maka yang dilihat adalah Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, apa yang dilihat? Apakah yang dilihat statistiknya, atau DF-nya, atau SIG? SIG ini adalah signifikansi. Nah, yang dilihat adalah SIG atau signifikansi. Itu. Ini di sini tertulis pada test of normality diuji Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilainya 0,200. Jika nilainya 0,200, jadi untuk melihat data ini normal atau tidak, itu jika signifikannya nilainya lebih dari 0,05. Oke. Lebih dari 0,05. Karena di sini signifikansinya 0,2, artinya ini lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan untuk variabel perilaku total dengan sampel 62 ini datanya adalah data normal. Sehingga untuk menentukan cut-off point-nya adalah dari nilai min. Karena seperti di awal tadi saya mengatakan bahwa untuk data normal cut-off point-nya dilihat min-nya. Namun kalau misalnya datanya tidak normal, maka cut-off point-nya adalah nilai median. Nah,
Tapi karena di sini dari uji normalitas didapatkan datanya normal, maka nilai yang dilihat adalah nilai min. Cut off point yang dinilai adalah nilai min, yaitu 11,3. Nah, baik, setelah ini apa yang harus dilakukan? Maka selanjutnya mahasiswa dapat melakukan proses kategorisasi data. Proses ini adalah proses akhir dari tahap mengkategorisasikan suatu data. Bagaimana caranya? Baik, setelah ini, setelah sudah mendapatkan nilai uji normalitasnya, kemudian sudah mendapatkan nilai min dan mediannya, karena data yang digunakan pada saat ini adalah data normal, maka cut off point-nya menggunakan min atau nilai rata-rata. Selanjutnya hal yang dilakukan adalah kita balik ke SPSS. Oke. Dan cara melakukannya adalah dengan cara klik transform, kemudian pilih record into different variable. Diklik. Nah, kita akan memasukkan satu data yang sudah kita totalkan di tahap awal ke dalam kotak input variabel ini. Ya, ini nilai perilaku totalnya. Oke, kemudian dipindahkan seperti ini. Nah, ini kan masih ada tanda tanya. Kita akan mengubah nilai perilaku total ini menjadi data kategori karena judulnya mengkategorisasikan data. Boleh apapun kita sebut di sini. Kita tulis di sini redaksinya. Saya akan menulis perilaku kategori. Oke, setelah diubah untuk output variabelnya, maka diklik change. Nah, ini sudah terlihat bahwa nilai perilaku total akan diubah menjadi perilaku kategori. Bagaimana cara mengubah nilai kategorinya? Pilih Alt and New Value. Ya. Nah, ingat tadi nilai min-nya adalah 11,3226. Kembali lagi saya ingatkan mengapa menggunakan nilai min, karena data yang sudah diuji bersifat normal, sehingga cut off point-nya melihat dari nilai min atau nilai rata-rata. Karena nilai rata-ratanya 11,32, maka dapat dimaknai bahwa jika responden tersebut memiliki nilai perilaku totalnya kurang dari 11,32, maka disebut responden tersebut masuk ke dalam kategori perilaku kurang baik. Nah, jika nilai perilaku totalnya di atas 11,326, maka perilaku pada responden tersebut dikategorikan perilaku baik. Seperti itu nanti outputnya. Kemudian bagaimana cara menulisnya? Yang pertama kita akan tulis yang rendah dulu, yang kurang baik atau di bawah 11,326. Ini klik range lowest true value, kemudian dituliskan angkanya. Tuh. Jadi maksudnya adalah di bawah 11,326. Kalau di bawah 11,326 berarti 11,29. Seperti gitu ya. 11,31, maaf. Ya, titik ya, bukan koma, 11,31. Karena kalau 11,32, jika nilai rata-ratanya 11,32 itu masih dikatakan
memiliki perilaku yang baik. Kalau sudah 11,31, maka perilakunya dikategorikan kurang baik. Nah, tapi di sini ditulis dulu value-nya 1. Kenapa 1? Boleh 1, 2, boleh 0, 1. Yang jelas, yang penting angkanya ini konsisten. Kalau 0 itu menunjukkan kategorinya lebih rendah. Kalau 1 berarti di atasnya, berarti lebih tinggi gitu. Begitupun kalau 1 dan 2, berarti 1 lebih rendah, 2 lebih tinggi. Yang penting konsisten, terserah mau memilih 01 atau 12. Selanjutnya tadi sudah yang paling bawah, lowest atau kurang dari. Sekarang kita masuk ke yang lebih darinya untuk mendapatkan kategori perilaku baik. Nah, tadi kan nilai min-nya 11,32. Kalau 11,32 kan berarti sudah dikatakan memiliki perilaku baik. Value-nya 2. Karena saya menggunakan nilai di bawahnya dengan kategori angka 1. Oke. Setelah sudah dipastikan untuk mengubah nilai kategorinya seperti ini, maka dapat diklik continue. Oke, ini numerik variabel sudah berubah juga untuk redaksi output variabelnya. Out and new values-nya juga sudah diubah. Kemudian langsung kita klik OK. Oke, hasilnya bisa kita lihat di lembar SPSS, bukan di lembar output. Ya, seperti ini. Nah, jadi angka perilaku total yang sudah kita jumlahkan di awal, ini sudah dikategorikan. Kategorinya seperti ini. Tuh. Nah, kemudian supaya lebih mudah untuk membacanya, maka angka 2 dan 1 ini bisa kita ubah. Ini ada di tutorial video pertama ya. Jadi bagaimana cara mengubah nilai angka ini menjadi value-nya menjadi sebuah redaksi atau kalimat. Ya, kita kembali ke variable view, kemudian cari perilaku kategori. Nah, kemudian di kolom value kita ubah. Untuk value 1 berarti perilaku kurang baik. Kemudian value angka 2 labelnya kita ubah menjadi baik. Add, kemudian OK. Mari kita pastikan untuk melihat di data view. Nah, seperti ini sudah berubah, yang tadinya angka menjadi value. Nilainya berubah menjadi sebuah kategori. Nah, setelah ini untuk lebih memudahkan kita membaca diagramnya, maka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan data kategori, maka hal yang harus dilakukan yaitu membuat diagram sebagai bentuk deskriptif dari hasil nilai variabel perilaku yang dikategorikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik. Ya, selanjutnya pilih frekuensi. Kita akan memasukkan satu variabel, boleh beberapa pun variabel, tapi karena dalam pembelajaran di tutorial ini hanya satu variabel, maka pilih satu variabel yang akan dipindahkan di kolom variabel ini, yaitu perilaku kategori. Kemudian kita cek statistiknya. Kita butuh nilai min, itu saja sih. Terus continue. Kemudian kita lihat chartnya.
ini kita bisa memilih mau menggunakan diagram bar atau diagram pie atau histogram. Karena ini kategorinya bentuknya sebuah penilaian yang bertingkat, maka kita gunakan bar. Boleh menggunakan frekuensi, boleh presentasi. Saya ingin menggunakan presentasi. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Pada hasil pengolahan data tersebut nanti akan keluar di lembar output. Silakan dilihat lembar output ini. Di sini ada data menunjukkan bahwa datanya tidak ada yang missing ya, semuanya valid, yaitu 62. Kemudian di sini dapat dibaca bahwa perilaku yang kategori kurang baik itu ada 35 responden dengan persentase 56,5%. Kemudian untuk responden dengan perilaku kategori baik, frekuensinya jumlah responden yang perilaku kategori baik ini ada 27 orang dengan persentase 43,5%. Kemudian ini ada diagramnya. Diagramnya bentuk diagram batang. Bentuknya seperti ini. Ya, hasil ini adalah hasil akhir dari bentuk deskriptif pengolahan data dan kategorisasi data.